Yudas. Ya, atau tunjukkan hadis ya telah menceritakan dari si A bahwa Yudas yang disalibkan, si B menceritakan kepada si C gitu aja nanti. Tunjukkan itu hadisnya itu Nandar. Ya, tapi saya nggak mau panjang kali lebar, saya langsung ulti saja di sini Nandar. Muncul sebuah pertanyaan nih Nandar. Apakah Allah kamu ini tidak pernah bersabda Nandar? Saya ulang lagi. Apakah Allah kamu tidak pernah bersabda Nandar? Ya. Saya kurang ya, buktikan, meyakinkan saya kalau Allah kamu bersabda bahwa Isa itu tidak disalibkan. Karena saya punya bukti ini Nandar. Tapi belum saya tunjukkan kartu ini. Ya. Justru ajaran yang mengatakan Yesus tidak disalibkan itu adalah ajaran sampah di abad kedua dan abad keempat. Bahkan ajaran yang mengatakan Yesus menciptakan burung pipit dari tanah liat itu Nandar. Ini mute. Yesus menciptakan burung pipit dari tanah liat. Itu juga termasuk ada ajaran di sini Nandar. Makanya muncul sebuah pertanyaan Nandar. Allah kamu pernah bersabda atau tidak? Atau apakah pertanyaan? Atau apakah Allah mau mengutip kitab yang disampaikan sama orang Kristen? Jederkon. Itu pertanyaan, bukan pernyataan. Atau apakah Allah mau mengutip ya kitab ya argumentasi yang sudah disampaikan sama orang Kristen gitu. Makanya apakah Allah mau pernah bersabda Nandar? Halo. Pikir itu Nandar. Jawab pertanyaan saya. Ya, adakah nama Yudas di dalam Al-Quran? Jawab jederkon. Kalah debat, menang PK. Aduh si RK ya. Lain ditanya, lain dijawab. Bukannya menjawab, malah pamer buku. Ini kalau buku yang kau punya nih, sama gue juga punya. Aduh, memang ya. Makanya kan sabar dulu, ini waktu saya. Waktu saya. Lu kok lu ikutan ngomong, ulangi ah. Waktu saya ngomong, lu tadi ngomong sama macam mana pula, aku diam aja. Dasar lu, baluak. Berat. Jangan begitu kau. Terima. Kalau gua lagi kalau gua lagi ngomong, ya diam. Dia pamer buku, sementara buku yang lu punya lebih dulu gua punyanya. Nandar, di mana Yudas itu disalib? Memang Yudas yang disalib itu menggantikan Yesus. Saya tunjukkan. Jederkon. Dia tidak mau menjawab pertanyaan saya tentang Mazmur 91 dan Matius 4 nomor ke-6. Kenapa? Karena memang Yesus tidak pernah disalib. Saya tunjukkan nih ya. Saya tunjukkan Matius 27 nomor ke-5. Jadi memang Yudas yang disalib itu. Aduh. Mana nih? Sabar ya. Waduh. Belum harus ada pembaruan nih. Sabar RK. Teman-teman sorry ya, aku download dulu nih pembaruan nih. Sabar. Macet. Aku macet, aku lagi download nih. Ya teman-teman lihat ini. Full live. Mana nih? Matius 27 nomor ke-5. Full live. Nih, RK, lihat ini. Lu baca baik-baik apa di sini? Aduh, nggak blur. Matius mengatakan bahwa Yudas yang menggantung diri. Sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu apa RK?
mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan, jederkon. Ternyata Yesus itu disalibkan. Kemudian RK mengatakan, Nandar, Yesus itu berdosa, itu adalah perumpamaan di dalam perikop. Lu kan Katolik. Kalau Katolik itu merujuk kepada budaya apostolik. Sekarang saya tanya, lu kan coba lu buka kodeks. Lu buka kodeks Sinaiticus, ada nggak perikop di dalam kodeks Sinaiticus? Perikop itu tambahan dari LAI, bukan dari sananya. Dalam perikop, dalam kodeks Sinaiticus nggak pernah ada perikop. Ayatnya Yesus berdosa, disanggah, dibantah. Padahal ayatnya Yesus berdosa. Aku berdosa kepada Bapa, jederkon. Ya, ini Yesus tidak disalib. Yang disalib itu adalah Yudas. Ya. Yang disalib itu adalah Yudas. Kenapa perut Yudas bolong? Karena ketika Yudas disalib menggantikan Yesus, kita buka Yohanes 19 ayat 34. Yohanes 19 ayat 34. Nah, teman-teman, kenapa perut Yudas itu bolong sebagaimana dikisahkan pada Kisah Para Rasul 1:18? Kenapa? Aduh, sabar nih, ini saya salah HP nih. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi teman-teman, kenapa perut Yudas itu bolong? Itu ditombak oleh tentara Romawi ketika Yudas menggantikan Yesus disalib. Kenapa Yesus tidak disalib? Karena Allah sudah menjaga Yesus. Di mana? Di dalam Mazmur 91, di dalam Mazmur 91 ayat ke-10. Mazmur 91 nomor ke-10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi Yesus dijaga oleh Allah. Sekarang pertanyaan saya, hanya dua pertanyaan saya. Mazmur 91 ayat 11 ini tertuju kepada siapa? Satu. Kemudian kematian Yudas yang benar itu digantung atau terjatuh. Sebagaimana di dalam KPR 1:18. Yang benar kematian Yudas itu Matius 27 nomor ke-5 atau KPR 1:18. Jederkon. Kalah PK, kalah debat. Terima kasih kaum muslimin. Kadirop terlambat. Aduh Kadirop, nanti jangan sekarang. Kalah debat si RK. Bubuk. Tuh RK, penontonmu itu sudah tidak mendukung kamu. Pencet Anda. Langsung lemas dia. Kalah PK. Ada lemas. Oke dia. Mute. Nandar, saya pikir kamu ada perubahan dalam berdebat, Nandar. Ilmumu bertambah. Ternyata Nandar dari 4 tahun lalu ilmunya nggak ada improve sama sekali. Mentok itu aja gitu. Nandar, kalau bawa data Yudas yang disalibkan itu, data yang kau pakai itu sumbernya dari mana? Lagi-lagi data PDF yang dia pakai. Nih Nandar, kalau bawa data itu kayak gini Nandar. Bukan kodeks, saya tunjukkan kodeksnya. Ini Nandar. Nih, melacak sang tersalib. Ya, ini orang mantan muslim nih Nandar. Orang mantan muslim nih Nandar. Yang tulis di Nandar. ISBN enggak? ISBN. Ya, dia menuliskan fakta siapa yang dihukum mati. Bahkan dia membawa sebuah dalil sejarah nih Nandar. Herodes pada zaman ini gini terus di Lukas 23 ayat 11. Kemudian pada masa Pontius Pilatus. Kemudian siapakah yang disalibkan? Lalu dia tunjukkan ayatnya Markus 15 ayat 20 sampai 21. Yesus dibawa keluar untuk disalibkan, bukan Yudas yang dibawa keluar untuk disalibkan. Gak ada. Kemudian mereka membawa dia, Yesus keluar. Ya, Matius 27, bukan membawa Yudas keluar, bukan Yudas. Bukan. Kemudian mereka membawa Yesus. Mereka menahan seorang yang bernama Simon. Ini Yesus, bukan Yudas. Ini data melacaknya. Bahkan fakta sejarah pun mencatat nih sebelum sesudah penyaliban. Fakta sejarah mencatat Yesus disalibkan. Nih Nanda.
kau kasih data itu yang benar, bukan data PDF nih Nandar. Perhatikan sini Nandar. Lihat sini, ucilim-ucilim semua lihat sini. Nandar, ini buku besar. Ya, buku ini lihat ini. Buku sejarah The Antiquities of the Jews, Flavius Josephus. Nih, tebalnya kayak gini nih. Sayang sih mereka ini nggak pernah baca buku, teman-teman, agak susah. Makanya teman, ya SDM-nya ini agak sedikit minim, maklum. Ini Nandar, di bab yang ketiga Nandar, saya harap Nandar bisa bahasa Inggris. Tapi kalau Nandar gak bisa bahasa Inggris, aku gak bisa bahasa Inggris. Nandar, kau bantah dulu data ini Nandar ya. Bantah data ini Nandar. Ya. Dia ya mengalami kematian Nandar. Ya, those that love him and the first did not forsake him. Ya, lalu dia bilang apa? Them alive again the third day. Dia bangkit pada hari ketiga. Dia mengalami kematian ya, penyaliban pada masa pemerintahan Pontius Pilatus nih. And when Pilate. Jelas nih Nandar. Ini bahasa Inggris nih Nandar. Kau bantah dulu data ini Nandar, gak usah kemana-mana. Ya, itu fakta sejarah tuh satu tuh Nandar. Jelas tuh. Mau yang mana lagi? Oh ini. Buku fakta sejarah selanjutnya. Oh maaf, buku saya terlalu banyak Nandar, maaf. Ini buku sejarah nih Nandar nih. Ini buku arkeologis nih Nandar, saya bisa buktikan nih. Arkeologi Alkitab ya dari Joseph Howard. ISBN enggak? ISBN. Semua buku-buku arkeologis membuktikan bahwa Yesus itu disalibkan. Ya, Nandar, kau bantah dulu itu Flavius Josephus tuh. Kalau ada data yang lebih dari Flavius Josephus, bantah dulu itu. Ya, gak usah lari ke palak-palak, lari ke Alkitab lah. Bantah dulu Flavius Josephus itu. Kemudian Nandar, pertanyaan saya tadi. Quran Kemenak, ulamamu menafsirkan bahwa yang ditafsir adalah Yudas. Pertanyaan saya gini Nandar. Yudas disalibkan di tempat yang namanya apa? Coba jawab dulu situ. Terus saya minta kau bantah dulu ini. Flavius Josephus dengan dua buku ini. Nih, dua buku yang saya pegang nih. Flavius Josephus sama buku Joseph Free Howard. Nih, bantah dulu dua buku ini. Kalau kau bisa bantah buku dari Flavius Josephus, Nandar, hari ini juga saya mualaf. Ucat dia. Makanya rajin membaca, Nandar. Makanya saya bilang, Nandar, ketika Al-Qur'anmu dalam An-Nisa 157 mengatakan Yesus Isa tidak disalibkan, itu Isamu. Ya. Tetapi pertanyaannya gini, apakah Allahmu tidak pernah bersabda? Atau apakah Allahmu hanya mengutip kitab yang sudah disampaikan sama orang Kristen? Baik. Jawab tuh. Jangan kabur kamu. Si RK pamer buku RK, Jawab. buku Kristen saya. buku Kristen saya itu banyak ini. Jawab. Aduh, si Masih RK banyak pamer- buku-buku saya, Nandar. Masih banyak buku pamer saya. buku Kamu dua. jawab konteks saya. Jawab dulu konteks saya. Buku dari banyaknya buku kamu itu, Nandar. Coba Baik. bantah dulu Flavius Josephus. Oke. Saya minta jangan PDF ya, Nandar ya. Baik. Saya minta buku ya yang membantah Flavius Josephus The Antiquities of the Jews. Baik. Saya harap bukan PDF, bukan website. Baik. Ya. Tuh kayaknya baik. Ya, Ya. bukan website, buku. Silakan Baik. Nandar. Baik, terima kasih. Teman-teman, saya jamin si RK bubuk. Nandar PDF. Oke, kita lihat teman-teman ya. Ini RK, ini aplikasi RK. Lihat. Jangan aplikasi Nandar. Oke, perhatikan. Yesus. Jangan aplikasi, ini buku. waktu saya. Waktu saya. Saya minta buku, bukan aplikasi. Baik. Tolong buku, biar diskusinya akademis. Saya nggak minta Baik. aplikasi. saya minta buku. Teman-teman, saya jamin si RK setelah ini bubuk. Emang dari tadi bubuk. Ditanya apa jawab apa. Oke, Minta kita mulai lagi. minta bukunya. Bantah Baik. Flavius Josephus. Baik, jederkan. Teman-teman, ayo tap layar yang kencang. Saya jamin si RK bubuk. Dia minta buku. Oke, kita kasih buku. Menurut Alkitab,
Alkitab Study Bible, Yesus itu tidak disalib, tetapi Yudas lah yang disalib. Bukunya mana bang? Saya tunjukkan bukunya. Teman-teman, lihat ini. Kematian Yudas. Baca teman-teman baik-baik ya. Matius, sabar ya. Ngeblur. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Apa ini RK? Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara apa? Disalibkan. Jeder kon, bubuk RK. Ternyata Yudas disalibkan. Tempatnya. Bukunya bukunya kamu mau minta apa? Buku apa nih? Apa ini? Tempatnya namanya apa? Yudas disalibkan di tempat nama apa? Ini waktu saya. Kenapa kamu? Ini waktu saya. Jawab. Biar Waktu saya, sabar. Tempat nama apa? Waktu saya. Nah, belum. Teman-teman, katanya data saya data PDF. Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Memang ini nggak dipegang oleh orang-orang Kristen awam. The Full Study Bible. Ini hanya orang-orang pendeta, teman-teman, ditutupi. Kalau orang Kristen awam mana ada pelajar kayak gini. Bang Nandar, ini dari mana bang? Dari Islam ya? Bukan. Ini dari apa? Ini dari mana teman-teman? Dari mana RK? Lihat ini. Diterbitkan dalam rangka kerjasama penerbit Gandumbas dan Lembaga Alkitab Indonesia. Jederkon. Menurut Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia, Yudas lah yang disalib. Bubuk. Jederkon. Langsung termenung dia. Lu jangan sombong buku. Gue juga punya nih buku. Ternyata menurut Lembaga Alkitab Indonesia, Yudas lah yang disalib. Jangan pamer buku. Ini saya dibelikan oleh siapa ya? Mohon maaf, hamba Allah. Aku lupa ini dibelikan sama hamba Allah siapa. Pokoknya aku dibelikan ya oleh sama hamba Allah. Makasih hamba Allah sudah dukung saya membelikan buku Kristen. Ternyata Yudas yang disalibkan. Bang Nandar, Yudas disalibkan di mana? Yudas disalibkan di Hakaldama. Hakaldama itu artinya adalah tanah darah. Hakaldama itu sinonimnya adalah Golgota, tengkorak. Kenapa dikatakan Bukit Tengkorak? Karena dia adalah tempat eksekusi mati. Sama seperti Jakarta, nama lainnya adalah Jayakarta. Sama seperti nama Jakarta, nama lainnya adalah Batavia. Sama seperti Bandung, nama lainnya adalah Kota Kembang. Bubuk CRK. Sudah saya bilang tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya, apalagi semua RK. Sekarang pertanyaan saya nggak dijawab. Pertanyaan saya nggak dijawab sama Anda. Cari di dalam naskah mana kalau ada ini adalah perumpamaan. Saya tanya nih, ya. Bubuk si RK nih. Lu salah lawan RK. Gue ini nggak mungkin berbicara kalau tidak pakai data. Gue itu pakai data. Nah, jangan telepon bom dia, telepon bom ya. Sekarang saya tanya, Kadirop, makasih Kadirop. Ini kan Yesus berdosa nih. Sabar ya, Yesus. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Si RK tadi bilang, coba lihat Nanda di atasnya. Ini adalah apa? Perumpamaan. Sekarang saya tanya, di dalam kodeks mana ada perikop perumpamaan di situ? Saya sudah cari dalam kodeks Sinaiticus, nggak ada yang namanya di situ perumpamaan. Ternyata Yesus berdosa, jederkon. Nah, saya tidak akan mengulangi pertanyaan yang lain. Pertanyaan saya, Mazmur 91 ayat ke 1 sampai 16, lebih spesifik ayat 10 dan 11 itu ditujukan kepada siapa? Yang kedua, kematian Yudas menurut Bible yang benar Matius 27 ayat kelima atau KPR 1:18 dijawab. Makanya jangan sombong. Kalah debat, kalah PK. Saya dari tadi membiarkan Anda menghina saya monyong, menghina saya miskin, menghina saya apa. Saya diamkan. Karena Allah bersetelah orang-orang yang sabar. Innallaha ma'asabirin. Menangis dia. Bobok. Sabar, Andar. Kamu tadi katanya
Wah, dia kerja Gini dah, sabar. Aduh, udah. Ayo mulai. Silakan. Silakan. Pencet. Akal damai itu ya. Iya. Sinonimnya itu. Ya coba tunjukkan. Sinonim. Bantah kalau ada, tunjukkan peta kita agama tempat yang berbeda. Silakan. Makanya teman, Muslim ini gak pintar-pintar teman. Ya, kebanyakan ngejedukin kepala. Ya, jadi memang dia bilang gua ulangi waktunya, teman. sabar, jangan takut. Sabar dulu. Gua ulangi waktunya tadi. Sabar ini jangan takut. Ngomong sepatah katanya. Dari tadi, sabar dulu. Giliran saya dong ini Anda. Dari tadi gua nggak pernah menghina agama lu, tidak pernah gua menghina tata cara ibadah lu. Itu konsentrasi debat masalah penyaliban, jangan jedotin batu lah, turun ayat nih, turun ayat, turun celana kayak gitu. Kalau saya mau menghina, saya juga bisa menghina Yesus dan lain sebagainya, saya bisa. Jadi tolong fokus, kalau memang tidak mau menghadapi saya, jangan memprovokasi saya untuk membalas hinaanmu. Fokus aja. Oh, kamu merasa jangan gitu lah Nander. Kita ini PKP kalau debat belum apa udah kejang gimana sih Nander. Ya inilah saya bilang ini gak pintar-pintar teman. Kenapa saya bilang gak pintar-pintar? Masa dia bilang hal sama dengan Golgo itu sama? Nah, ini orang yang bisa langsung ya. Ya ini Holy Land. Ya ini Holy Land. Ya. Holy Land site. Ya ini wisata. Nah, itu lembah Hinnom. Jadi akal damai itu ada di lembah Hinnom. Ya, lembah Hinnom itu di sebelah tenggara kota tua Yerusalem. Lembah Hinnom bertemu dengan lembah Kidron di sebelah tenggara kota Yerusalem. Satu keadaannya tidak seperti pada masa itu. Jadi akal damai itu ada di lembah Hinnom, sebelah selatan lembah Hinnom. Sementara Golgota itu bukan di lembah Hinnom. Kita orang-orang yang sampai detik ini tidak memahami dengan baik teman, ya, tidak bisa menerima kenyataan kalau Yesus disalibkan. Saya bilang teman-teman, hanya salah iblis saja yang menolak penyaliban Yesus. Iblis saja. Yudas di Hakal Dama, lembah Hinnom. Yesus di Golgota. Lembah Hinnom itu berarti lembah, dataran rendah. Ya, Golgota itu dataran tinggi Nandar. Makanya di Golgota itu ada didirikan sebuah gereja namanya Gereja Makam Suci Kudus. Ya, lembah Hinnom sampai detik ini tidak ada bangun pemukiman di situ karena apa? Dianggap tanah yang terkutuk. Makanya kalau belum ke Israel, paling kurang itu untuk sejarah Israel. Ya, untuk sejarah Israel, Nandar. Makanya nggak pintar-pintar mereka, teman, nggak pintar-pintar. Ya, Nandar nih, kamu membantah data, ya, dengan buku yang tadi. Itu buku yang belum kau baca sampai habis. Katanya kayak gini, Nandar, ya. Katanya saya, Nandar, ya. Tunjukkan sejarawan mana yang mengatakan Yesus tidak disalibkan. Kalau ada sejarawan yang mengatakan Yesus tidak disalibkan, Nandar, saya malap, Nandar. Tetapi ada yang tidak disalibkan itu memang ada, namanya juga Isa. Ya, ini dalam bahasa Isa Barabas, seorang penjahat. Dan Allahnya Isa Barabas ini yang tidak disalibkan ini, itu Pilatus, Nandar. Karena kau percaya kepada Isa yang disalib atau Isa yang tidak disalib? Pasti kau percaya Isa yang tidak disalib. Nah, apakah Allahnya Isa yang tidak disalib ini adalah Pilatus? Saya mau pengali lebaran Anda. Di konteks dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-19 itu konteks di Hakal Dama. Saya sudah tunjukkan lembah Hinnom berbeda dengan Golgota.
Lembah Hinom itu dataran rendah. Sebelah selatan Lembah Hinom itu bakal. Sementara Golgota itu dataran tinggi, sehingga didirikan sebuah gereja, namanya Gereja Makam Suci Bangkus. Ya, gak ada didirikan sebuah artefak bahwa Yudas lah yang disalibkan. Nah, nih, saya tunjukkan tanda. Kau ambil data di dalam Alkitab ya. Yesus saja tahu bahwa dia akan disalibkan. Markus 14 ayat yang ke-8. Tubuhku yang telah dimiliki sebagai persiapan akan penghukumanku. Sesuatu. Ini raga insinya Yesus. Ya. Nah, lalu kita lihat nih data-data ya bahwa Yesus. Yohanes 19 ayat 21. Ya, Yesus disalibkan. Tidak perlu saya baca. Lalu di atasnya ditulis apa? Yesus ya. Nazarenus ya. Ya, Yesus yang disalibkan ini orang dari Nazaret. Makanya di atas penyaliban itu nggak tulis Yudas Nazarenus Rex. Nggak ada sekali. Siapa? Yesus. Nih, dia nggak tulis Yudas Nazarenus Rex. Apa nggak ada ya gitu. Ya, kecuali dia tulis inilah orang apa yang disalibkan. Ya, inilah Raja orang Yahudi, atau inilah Yudas yang disalibkan. Nandar, kau belum jawab. Imam-imam ulamamu tahu dari mana Yudas yang disalibkan? Sejarahnya mana? Waktu gua. Ada nggak fakta sejarah? Waktu gua. Gak ada fakta sejarah nggak? Waktu gua. Kenapa takut? Dimulai. Oh, ya, ada fakta sejarah. Ya, apa? Terima, diam. Setiap kali saya bertanya, adakah dia menjawab pertanyaan saya? Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, terutama kaca kasih ini alias kote kasih. Mazmur 91 ayat 10 sampai 11 untuk siapa? Kematian Yudas yang benar menurut Bible itu KPR 1:18 atau Matius 27 nomor 5? Enggak dijawab. Buktikan kepada saya di dalam peta Alkitab bahwa Bukit Hinom, Lembah Hinom itu adalah Golgota. Ini gua kasih contoh ya. Malah cari di Google, giliran saya nandar di mana Yudas yang disalib, nandar. Jangan pakai Google, jangan pakai website. Gini ya, pakai website. Tunjukkan peta Bible kalau Lembah Hinom adalah Golgota atau Hakal Dama. Tunjukkan. Nih, peta Bible ini ada Kak. Ini saya buka The Greek New Testament. Ini perjanjian baru dalam original teks Yunani. Makanya kalau belajar bahasa Inggris apa ini dikatakan United Bible Societies. Nah, nih gua bisa bahasa Inggris. Lihat. Ini United Bible Societies gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada peta-peta. Tunjukkan di peta sini, jangan peta Google. Dudul. Jadi teman-teman, hakal dama secara pengertian Ibrani, hakal tanah, dama darah, tanah di tanah darah, karena di situlah banyak terjadi, bukan di situ adalah tempat eksekusi mati, makanya disebut juga sebagai Golgota, yaitu tolak. Kenapa? Disitulah tempat eksekusi mati. Saya tidak mau menjawab sesuatu yang sudah saya jelaskan di awal. Jawab pertanyaan saya, di mana kalau itu adalah apa Bukit Lembah Hinom menurut data Alkitab ya, original text. Oke, sekarang saya kembali. Makanya jangan sombong. Nanda nih, gua mau menang PK. Giliran hukum kau sekarang. Lihat. Aku nggak bakal lagi gua mah. Pokoknya kalau nggak dijawab gua tanya lagi. Nih ya. Makanya jangan sombong. Dari buku sama kata. Ya, ini ini gua aja lu pesawat aja dipamerin. Mazmur 91 nomor 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Yang saya tanyakan, siapa yang dimaksud Mazmur 9 ayat ini? Yang 11
sebab nah itu mulai cari di Google, dapat bocoran ini dari teman yang lain. Dari yang tertentu dapat kuasa jawabannya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini adalah Yesus. Bagaimana saya tahu ini adalah Yesus? Ini ya Matius 4 ayat ke-6 yang dijaga di dalam Mazmur 91 sampai 11 adalah Yesus. Nah, teman-teman, kita lihat nih ayat berikutnya. Mereka akan menatang engkau sehingga kaki tidak tertu. Si ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak naga dan ular. Untuk siapa? Yesus ada di sini. Dan namanya paralelisasinya 10:11. Nah, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Kita lihat di dalam terjemahan ayat ini. Sebab dia aku, maka aku akan membebaskannya. Apa yang dibebaskan sini? Aku akan melindunginya. Dia mengenal namaku. Ayat ke-16-nya. Ya, dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya Islam, dan padaku Debat. Kalau bukan Yesus, siapa dia? Karena dia akan keselamatan, akan dijaga oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kematian Yudas antara Matius 27 nomor 5 dengan KPR 1:18 yang mana yang benar? Jawab pertanyaan saya. Semua pertanyaan gua bertanya, lu menjawabnya. Jeder, kalah PK, kalah debat, jeder kon, bukan. Kasihan si RK. Gak ada suara mereka. Baik. Baik. Tanya, gua jawab, biar gua yang nanya, nggak jawab sekali. Jawab. Ya. Nandar, ya, saya harap kamu ini bisa bertobat, Nandar, ya. Kenapa saya bilang kamu harus bisa bertobat, Nandar? Ya. Tidak ada ya satupun yang bilang bahwa lembah Hinnom itu adalah gurah. Kamu saja susah di awal. Golgota itu dikatakan bukit tengkorak. Ya, Golgota itu dikatakan bukit tengkorak. Jarak dari Hakadama dengan bukit tengkorak itu berbeda nih. Nih, kau perhatikan. Ini lembah Hinnom. Diam. Ini peta nih. Ini lembah Hinnom kan? Jadi nggak usah pakai kau nggak usah pakai Google, Nandar. Nggak usah pakai Google Map lagi ya, Nandar, ya. Ini lembah Hinnom, Nandar. Ya, yang saya bilang berseberangan dengan apa? Lembah Kidron. Ini lembah Kidron. Lalu ini apa, Nandar? Di sini ada Golgota. Yesus disalibkan di bukit yang namanya Golgota. Makanya di sini ada apa, tangga? Makan taman. Ada nih. Ini ada berita juga namanya gereja suci. Hakadama itu lembah di sini. Iya, tadi saya tunjukkan berdasarkan data di Lila nih. Ini data dari Holy Line Site. Ini data valid, Nandar. Jangan pakai website, pakai Google. Pakai website. Ini, Nandar. Ini galeri fotonya, Nandar. Diam. Galeri foto lembah Hinnom. Ini lembah Hinnom, Nandar. Gak ada pemukiman sama sekali, Nandar. Ya, ini gak ada nih. Ya, memang sayang, teman. Ya, sayang kita berdua. Dijelaskan berkali-kali memang tidak mengerti. Karena apa? Kebanyakan kepala ke lantai. Kenapa? Gak mau mengerti, teman. Ya, akhirnya apa? Dijelaskan gara-gara otaknya nggak nyampe untuk dijelaskan hal yang bersifat akademis. Ini kan hal akademis, kan? Dijelaskan lembah Hinnom itu sebesar apa? Hakadama itu sebelah selatan lembah Hinnom, Golgota. Jadi Yudas di Hakadama, Yesus di Golgota. Tempatnya sudah berbeda. Bagaimana kau bilang? Lalu dia bilang, RK, lembah Hinnom itu adalah tempat penyaliban orang gini-gini. Omong kosong.
tempat yang bukit porak itu ada Golgota Kedama. Nandar, kenapa di om kalian itu tidak pernah mengerti, susah untuk mengerti, Nandar? Hah? Susah untuk mengerti. Kenapa sulit untuk mengerti, Nandar? Otak kalian ini buat teriak. Otak kalian ini terbuat dari apa? Saya bertanya nih, otak kalian ini terbuat dari apa? Kok dijelaskan, ditunjukkan bahwa hal Dama itu tempat berbeda dengan lembah Hinnom, dengan kok otak kalian ini terbuat dari apa? Batu atau batu apa, Nandar? Nandar, saya kejar ke Nandar, tunjukkan fakta sejarah mana yang mengatakan Yesus disalibkan. Ya, saya buktikan fakta sejarah Yesus itu disalibkan. Menurut fakta sejarah bisa saya buktikan. Saya minta catatan fakta sejarah yang menyatakan Yesus tidak disalibkan. Gak usah, saya pun akan kejar itu terus tiap hari saya sampai ini. Gak akan saya kabur, Nandar. Mau kita sampai laparan di sini pun, Nandar, saya akan tetap kejar itu. Fakta sejarah yang membuktikan Yesus tidak disalibkan. Tunjukkan buku arkeologis yang Yesus tidak disalibkan. Udah itu. Kita kuat di sini, Nandar. Kita kuat di sini, Nandar. Siapa yang paling bertahan di sini? Ya, saya harap, Nandar, mental kau kuat, Nandar. Saya pun malam ini saya akan tunggu janji kamu, Nandar. Kalau kau sanggup membuktikan fakta mana Yesus itu tidak disalibkan atau Isa tidak disalibkan, ini apa tujuan ngomong? Apa tujuan dari mana, Nandar? Saya bukan daki. Ya, tanya saya, apakah Allah, ini pertanyaan bukan penyampaiannya, jangan bilang penistaan ya. Apakah Allah kamu mengutip kitab sebelumnya, kitab yang sudah dikatakan hina sama orang Kristen? Maka Allah kamu ini berbeda tidak turunnya. Apakah Allah kamu tidak bersabda? Apakah Allah kamu mengutip kitab yang sudah dicampakkan sama orang Kristen? Jawab, fakta sejarah. Kalah PK, menang banget. Jawab. Iya, saya jawab. Saya jawab. Jangan gugup lah, Nanda. Saya gugup dari tadi gua gugup. Nanda, perlu. Kok pasti kayak gitu sih, Nanda? Nanda mana Nanda? Kok kayak gitu, Nanda? Kok pucat? Udah. Aduh, udah sampai kayak gini lagi airnya. Aduh. Jawab. Sabar. Si RK menurut sejarah ya, gua tunjukkan ini menurut sejarah ini. Ini tujuannya adalah bagian sejarah Keyahudian. Oke, jawab dulu. Jangan justru harus seperti ini. Nah, oke, kita lihat nih. Teman-teman kita lihat. Oke, sebentar dulu ya. Ternyata menurut Giting 57A ya, itu dibangkitkan dengan ilmu hitam. Oke, sabar. Aduh. Sabar ya. Nah, ini teman-teman ya. Nih gua. Oke. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan Yesus dari kubur melalui ilmu hitam jederkon. Ternyata kalau menjadi Yesus tidak disalib, Yesus dirajam, Yesus dibangkitkan bukan oleh Bapa nih. Ya, Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan Yesus orang Nazaret dari kubur melalui ilmu hitam jederkon. Ya, Adalah. Bukan hanya itu, ternyata Yesus dimasukkan ke dalam neraka dan Yesus berkata, ia dihukum dengan kotoran yang mendidih jederkon. Yesus dihukum ke neraka dengan digodok dengan kotoran manusia yang mendidih jeder. Ini sejarah Yahudi yang
Kui ada bobok. Kamu kan tadi bilang ini peta ini berbeda dengan peta. Itu tadi kamu cakapkan nggak? Kamu tadi kamu ini nih peta ini dari peta ada di daftaran rutin 5 ada Anda jangan Anda menjodohkan dari berhala sepinya mengenai proses itu diskusi akan objektif. Mencium berhala jangan menghina agama Islam, karena di dalam agamamu saja makanya kamu itu bisa menjawab pertanyaan saya. Belum kebanyakan mencium berhala cedekon. Dari tadi saya tidak menghina sepatah kata tentang agamamu, tapi kamu dari tadi menghina terus. Nih ternyata agamamu mencium berhala cedekon. Ya nggak usah begitu, kita diskusi aja. Jawab pertanyaan saya. Kalau memang Hakal Dhamma dan Golgota itu adalah tempat yang beda, tunjukkan manuskrip peta Alkitab yang saya punya ini di Greek New Testament. Ini original Yunani ya. Ada nggak kalau Hakal Dhamma dan Golgota adalah tempat yang berbeda? Bukan malah cari di Google. Kamu temakan dengan omonganmu sendiri. Mazmur 91 ayat ke-10 sampai 16 itu untuk siapa? Dan yang benar kematian Yudas itu Kisah Para Rasul 1 nomor 18 atau Matius 27 nomor 6. Kenapa nggak dijawab tadi? Jawab. Bobok, kalah PK, kalah debat. Langsung sibuk kayaknya. Nggak, langsung katanya punya buku banyak. Saya buku ini punya. Oke, pencet. Cari di Google, bukan di Google, di buku. Pencet. Ya, Di buku. jangan potong, nih Nandar. Ya. Orang mau pergi cium batu, kerasukan nih. Kerasukan. Ya, Ini jelas banget. Kerasukan nih Nandar. kaitan apa dengan pertanyaan saya? Nandar. Apa? Kaitannya dengan pertanyaan saya. Sabar. Ada lagi satu hal Nandar yang perlu kamu. Orang Katolik mencium salib tidak pernah mengatakan bahwa mencium salib bisa menghapus dosa sehabis-habis. Gak pernah. Gak pernah Nandar. Kamu yang mulai kemana-mana nih. Saya cuma banyak. Ketika mereka mencium salib tidak pernah mengatakan mencium salib bisa menghapus dosa sehabis-habis. Gak pernah. Tapi satu-satunya agama yang mengatakan ketika mencium batu bisa menghapus dosa sehabis-habis adalah agama apa Nandar?
Kok nyamuk, kok mulai panik sih Nandar? Orang Katolik mencium salib dalam, ya kan, kalem, ya kan? Orang Katolik mencium salib tidak pernah mengatakan menyembah atau mengatakan mencium salib bisa menghapus dosa, nggak pernah. Sebatas penghormatan di situ. Tetapi Nandar, kalian mencium hajar aswad, apakah bisa menghapus dosa sehabis-habisnya? Kan beda Nandar. Jelas kan Nandar kan? Jelas kan? Beda kan? Jelas beda dong. Coba tunjuk orang Katolik ketika cium salib dia mengatakan dalam Bible bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Ada nggak? Nggak ada. Jeder. Benar. Kamu mengatakan di dalam bikin tadi ya. Nah, di dalam bikin tadi ya, whatever, walaupun itu sebuah framingan negatif. Sekarang pertanyaannya, ketika mengatakan Yesus menggunakan ilmu sihir, dibandingkan menggunakan ilmu sihir, sekarang pertanyaan saya, orang yang menggunakan sihir yaitu Yesus Kristus yang kalian tuduh, kenapa mengajarkan berdoa bagi mereka? Sihir ini kan bernuansa negatif, ajaran iblis, ajaran setan. Saya jawab, Yesus dibangkitkan karena sihir. Kenapa Yesus menggunakan sihir sama lain? Jika itu nggak ada menggunakan sihir, Nandar, kenapa Yesus tidak menyiapkan bahwa jikalau Yesus menggunakan sihir, kenapa Yesus menggunakan itu? Tidak menikahi mantunya sendiri, gak pernah Nandar. Satu-satunya yang mengajarkan untuk saling mengasihi, apakah sihir mengajarkan untuk saling mengasihi? Gak, Nandar. Hanya iblis yang mengajarkan itu, Nandar. Nandar. Nandar, kedua Nandar, berarti ada indikasi kamu membawakan gitin, terindikasi Yesus mati di situ. Sisi negatif, tetapi gitin yang kau bawakan tadi itu mengindikasikan Yesus mengalami kematian, betul? Terikat jadi bangkitkan lewat sihir, itu tuduhan negatif. Tetapi Yesus mati kan? Berarti Anda sudah membuktikan sendiri, membuktikan bahwa Yesus itu mati dan selesai. Jadikan. Kemudian Anda di dalam Talmud Babilonia Sanhedrin 43 disebutkan dia terselipkan mati. Talmud Babilonia Sanhedrin 43 mengatakan dia mati. Whatever itu. Tetapi Nandar, kau sudah membuktikan dengan dalilmu sendiri bahwa Yesus itu mati kan? Tidak ada dalil yang mengatakan Yesus tidak mati kan? Kau sendiri yang sudah membuka kedokmu, mulutnya sendiri sudah ngomong bahwa Yesus mati kan? Whatever dia dibangkitkan menggunakan apa sihir kan? Berarti Yesus mati di situ. Saya tahu buat apa lagi kita di sini membuktikan Yesus itu tidak. Kita Yesus sendiri kan itu. Nandar. Menang PKI. Sudah selesai. Lari dia. Lu. Tidak lari. Lu pada close. Kita selesai gini. Selesai. Ya close. Sekarang gua close. Kenapa sudah selesai Nandar? Sabar. Kalau dia closing dulu lah. Data yang kau bawakan tadi itu Yesus disalibkan atau tidak? Mati atau tidak? Oke. Bisa jawab? Enggak, dalam giring tadi mati atau tidak? Jawab, mati atau tidak? Kamu salah. Yesus bukan berbuat sihir. Yesus mati atau tidak? Saya rapi. Yesus bukan berbuat sihir, justru Yesus yang kena sihir. Yesus kena sihir. Yesus bangkit karena mati kan? Yesus tidak bangkit di neraka. Yesus dibangkit karena mati. Makanya saya jawab, ini waktu saya. Ini waktu saya. Yesus kagak mau. Gak mau teman-teman tuh. Dia gak mau teman-teman. Saya menunjukkan ini waktu saya loh. Kalau kita diskusi dari awal tadi. Sabar dulu. Iya nih saya bukan. Kita berdiskusi awal baik-baik. Saya dihina-hina dari kamu dan termonyong apal, gue diam aja. Nah lu saya.
nenek gayung. Iya, terus kamu juga ngomong gitu sambil tertawa kan? Kan saya Whatever lah. coba Intinya, juga gigitin, iya. gigitin tadi. saya mau menunjukkan baik kita waktunya closing. Coba tuh Ya, closing. Ini closing ya. Karena tadi kamu udah selesai gini. Nah, Yesus itu bukan dia berbuat sihir, kamu kan salah persepsi. Karena sihir, kalau sihir tidak kasih justru Yesus kasih sihir. Yesus kena sihir. Ongkelos kemudian pergi dan membangkitkan Yesus orang ngajar melalui ilmu hitam. Yesus yang kena sihir, bukan Yesus yang berbuat sihir. Jadi Yesus yang kena sihir loh. Ongkelos kemudian pergi membangkitkan Yesus melalui ilmu hitam. Yesus bangkit itu kemudian dia menjadi juru selamat. Yesus masuk neraka. Baca sampai bawah. Kita lihat teman-teman ya. Kita baca sampai bawah di 57a. Ini baik banget. Kita ke bawah. Ya sabar, aku nggak pakai kacamata. Pakai dulu kacamata, nggak bisa lihat. Oke, kita lihat nih. Ya. Nah, Yesus itu disiksa di neraka menjadi 57a. Yesus kata kepadanya, ia dihukum apa ini? Ia dihukum dengan kotoran yang mendidih, seperti yang dikatakan sang guru, siapa yang mengolok-olok perkataan bijak akan dihukum dengan kotoran yang mendidih. Yesus menurut gitu 57a, Yesus dihukum dengan cara dibakar di dalam neraka. Ini ayatnya ada. Ya, dihukum dengan kotoran yang mendidih. Jeder kon. Tadi, ini waktu saya. Kenapa kamu ngomong terus? Diam. Si RK nih. Kamu yang nantangin saya debat, giliran kamu. Nah, kamu mengatakan yang menikahi wanita di bawah umur itu adalah ajaran iblis. Berarti kamu mengatakan ajaran Abraham, ajaran iblis. Ini loh. Ini saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Saya bacakan Kejadian 25. Saya bacakan Kejadian 25 ayat ke-20. Fayehisak bin arba'in sana bekah poet ribka bat betuel harami mipadan aram ahot laban harami lolehi isa. Kita lihat teman-teman, apa nih pandangan sejarah terhadap itu? Dus, nih RK, ternyata kamu mengatakan yang menikahi anak di bawah umur ajaran iblis. Ternyata di dalam Biblemu nenek moyang Yesus menikahi wanita di bawah 6 tahun. Nih saya bacakan. Dus Ishak was then 37 years old. At that period Ribka was born and he waited until she was fit for married 3 years and then married her. Ternyata Ishak menikahi wanita 3 tahun. Jeder kan, kalah debat, kalah PK, RK, bubuk. Kabur. Si RK kabur. Aduh, mengatakan laki-laki yang menikahi wanita di bawah umur adalah ajaran iblis. Ternyata nenek moyang Yesus. Ini bahasa Inggris teman-teman ya. Dus Ishak was then 37 years old at that period Ribka. Ketika Ishak berumur 37 tahun, maka lahirlah Ribka. Ia lahir ya. And he dan dia Ishak waits until menunggu she was fit from marriage, sampai menunggu dia waktu yang tepat untuk nikah. Selama berapa? 3 years. And then married her. Ternyata Ishak menikahi wanita 3 tahun namanya Ribka. Jeder, bubuk, si RK kabur. Sudah saya bilang tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya, malah kabur. Bukannya baik-baik, closing malah ngoceh terus.